pengertian DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, atau bisa disingkat dengan DHCP, adalah protokol yang digunakan untuk menyediakan dan menyebarkan alamat IP secara otomatis ke perangkat lain yang terhubung dalam suatu jaringan. Dalam sistem kerjanya, DHCP adalah protokol yang terdiri dari dua jenis, yaitu DHCP server dan DHCP client. Perbedaan DHCP server dan DHCP client adalah DHCP server adalah perangkat yang bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan, serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam satu jaringan sama secara otomatis. Sementara DHCP client adalah perangkat yang terhubung atau tersinkronisasi dengan DHCP server. Perangkat ini akan meminta alamat IP dan menerima konfigurasi dari DHCP server sehingga dapat terkoneksi ke jaringan dengan baik. Fungsi DHCP server sebagai berikut: 1. Mengelola dan menyebarkan IP address. 2. Memperbarui IP address secara otomatis. 3. Mencegah IP konflik. 4. Mendorong penggunaan kembali IP address. Nah, setelah mengetahui perbedaan DHCP server dan client serta fungsinya, kita juga harus memahami bagaimana cara kerja DHCP server. Terdapat 3 proses kerja DHCP server, yaitu discovery, offer, request. Discovery. DHCP client akan mengirimkan sinyal kepada server untuk permintaan konfigurasi alamat IP. Pengertian DNS. Panjangan dari DNS adalah Domain Name System. Domain Name System merupakan database terdistribusi yang digunakan untuk pencarian nama host di jaringan komputer. Domain Name System akan menerjemahkan domain ke alamat IP address. DNS bisa bekerja di jaringan lokal maupun jaringan internet. Agar layanan tersebut berjalan dengan baik, maka memerlukan sebuah server khusus, yakni DNS server. DNS server bisa bekerja di lingkungan Windows, Linux, dan Windows. Dengan adanya layanan DNS server, maka lebih mudah dalam proses konfigurasi sebuah domain. Struktur domain name system merupakan hierarki pengelompokan domain berdasarkan nama. Sebuah hierarki adalah sebuah struktur yang disebut dengan level. Level tersebut dijelaskan fungsi DNS. 1. Meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. 2. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. 3. Mencari server yang tepat untuk mengirim email. Kelebihan DNS: 1. Lebih mudah untuk berinternet. 2. Lebih konsisten dalam penggunaan. 3. Lebih mudah dikonfigurasi. 4. Lebih aman. Dan 5. Lebih cepat. Cara kerja DNS name server. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses pemintaan informasi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain, seperti DNS requisition, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Oke, lalu ada FTP atau File Transfer Protocol, merupakan satu protokol internet yang berjalan di dalam level aplikasi yang merupakan standar untuk proses transfer file antar mesin komputer dalam sebuah framework. Fungsi utama dari FTP adalah melakukan pertukaran file dalam jaringan. Secara detail, FTP server dapat dijabarkan seperti untuk men-sharing data, untuk menyediakan indirect atau implicit remote komputer, untuk menyediakan tempat penyimpanan user, untuk menyediakan transport data yang reliable dan efisien. Lalu ada kelebihan dari FTP server. FTP dapat mempermudah dalam mengunggah data. FTP dapat mentransfer data. Pada FTP online terdapat fasilitas untuk mengupload data ke server dalam jumlah banyak sekaligus, jadi tidak satu persatu. Pada FTP dapat melayani tukar menukar. FTP merupakan versi paling GRES, juga dilengkapi dengan seperangkat program audit dan penanganan outcome. Kekurangan dari FTP server:
FTP merupakan cara yang tidak aman dalam mentransfer suatu file karena file dikirimkan tanpa dienkripsi terlebih dahulu, tetapi melalui clear text mode. Teks yang dipakai untuk transfer data adalah informasi ASCII atau format binary. Keamanan dan kemudahan penggunaan seringkali berbentrokan dan menjadi dilema para administrator sistem. FTP desainnya masih lemah sehingga mengakibatkan tidak terinformasinya para administrator sistem mengenai risiko yang mereka hadapi. Lalu ada cara kerja FTP server. Port standar FTP adalah 21 pada server. Pada sisi server, FTP server menggunakan incoming connection di port 21 default. FTP client mencoba connect ke FTP server dengan memasukkan user passwordnya. Biasanya FTP memang memiliki suatu autentikasi tersendiri. FTP server mencek apakah si user dan passwordnya valid. Jika valid, maka akan berlanjut ke step berikutnya. Jika tidak valid, maka akan diminta memasukkan user atau password yang lain beberapa kali. Jika tetap invalid, maka koneksi akan diputuskan. Setelah user teridentifikasi, maka FTP client dapat mendownload atau mengupload ataupun mendelete file yang terdapat di server, tergantung dari hak akses yang dimiliki. Pengertian database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Database membuat penyimpanan dan pengelolaan data menjadi lebih efisien. Adapun contoh database dapat dilihat dari pengembangan situs web. Fungsi database adalah untuk menghindari data ganda yang tersimpan. Database memiliki fungsi lainnya antara lain mengelompokkan data dan informasi, memudahkan dalam identifikasi data, memudahkan proses akses, menyimpan pembaharuan, dan penghapusan data, menjadi alternatif terkait masalah penyimpanan ruang dalam suatu aplikasi, menjaga kualitas data yang diakses sesuai input, menunjang kinerja aplikasi yang memerlukan penyimpanan data. Jenis database terbagi menjadi 5 jenis dengan fungsi yang beraneka ragam, yaitu 1. Operational database, 2. Database warehouse, 3. Distribute database, 4. Relational database, 5. End user database.